Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. Sadatina subhiyadina ma kanu fi masyaqiha wa magharibiha wa halat arwahuhum anna Allah yuridu darajatan fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa yulhiquna bihim bi khairin wa afiyah. Al-Fatiha. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin nuri zati wa sirri sayyidil asma'i wa sifatin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat kita membaca Idul Adha ini, maka diri kita, keluarga kita, masyarakat kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tidak bosan-bosan dalam majelis ini, maka saya ingin bersama-sama kita menasihati diri kita bahwa setiap hari meskipun dalam kesibukan apapun, mungkin ada mulai dari jam 6 pagi kita sudah pergi bekerja, mungkin bahkan pada subuh pun sudah ada yang bekerja, ada yang mungkin pulang kerja sampai sore. Maka meskipun apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, maka istighfar jangan sampai kita terlupa. Ini sering sekali kita ulang-ulang karena kita sama-sama mengingatkan. Bahkan kadang-kadang yang menyampaikan itu kadang-kadang bisa lupa juga. Jadi sama-sama kita saling menasihati bahwa sesibuk apapun hidup kita, pekerjaan kita, setiap hari jangan kita tidak beristighfar. Jadi Bapak Ibu 100 kali jangan sampai kurang beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau yang agak panjang sedikit, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali jangan kurang. Lebih boleh terserah Bapak Ibu berapa banyaknya, tapi 100 kali jangan kurang. Sebab apa? Sudah sering kita sebutkan, disadari atau tidak disadari kita ini selalunya berbuat dosa. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini yang juga sangat penting sekali, yaitu jangan sampai kita terlupa untuk bersalawat kepada Nabi. Ingat betul Bapak Ibu, saya dimana-mana Bapak Ibu memang selalu mengingatkan orang untuk bersalawat.
salawat itu fadilahnya besar sekali. Jadi kita apalagi mengajak orang untuk bersalawat, karena salawat itu punya fadilat yang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Kalau mau disebutkan tak cukup pengajian kita ini untuk mengungkapkan rahasia salawat tersebut, tapi kita buat saja Bapak Ibu, baik yang pendek mau yang panjang. Sependek-pendek salawat Bapak Ibu pasti sudah hafal. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Salawat yang pendek ini jangan sampai kurang 1000 setiap hari. Jadi Bapak Ibu luangkanlah waktunya setengah jam saja. Kalau saya biasanya Bapak Ibu 15 menit itu selesai 1000. Jadi dengan fokus, dengan hati yang tenang, kita duduk sebentar, Pak ambil tasbih sallallahu alaihi wasallam. Itu 15 menit 1000 selesai. Jadi 24 jam satu hari, 15 menit kita siapkan untuk salawat itu terlalu sedikit sebenarnya Bapak Ibu. Jadi apa namanya itu ya paling tidak untuk kita melatih diri kita 1000 dulu, nanti mudah-mudahan bisa meningkat 2000-3000 sehari, atau mungkin nanti lebih daripada itu Bapak Ibu. Sudah banyak Bapak Ibu cerita-cerita, riwayat-riwayat orang itu terbuka pintu makrifat, diberikan keramat hidup kepada orang tersebut sebab dia itu banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ada orang Pak, saya lupa namanya, lama itu setiap malam tidak pernah tidak bermimpi dengan Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, setiap malam kalau dia tidur selalu dia bermimpi dengan Rasulullah. Rahasianya apa? Rahasianya tidak lain dan tidak bukan, yaitu banyak bersalawat kepada Rasulullah. Ada orang tersebut sebelum 12.000 dia bersalawat malam tersebut, dia tidak mau tidur. Sebelum 12.000, jadi sebelum habis 12.000 dia bersalawat, dia tidak mau tidur. Apa akibat? Apa fadilahnya? Maka dia diberikan keramat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal-hal yang dianggap oleh akal ini mustahil, tetapi berlaku pada dirinya karena Allah itu cinta kepada dirinya. Kenapa Allah itu jatuh cinta dengan hamba tersebut? Karena hamba tersebut cinta kepada kekasih Allah, maka diberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Maka itu Bapak Ibu, marilah kita memperbanyak selawat itu dalam hidup kita, itu jangan sedikit. Nah wabil khusus adik-adik misalnya yang kecil-kecil misalnya, mulailah misalnya 5 kali sehari. Anak saya yang kenali itu setiap hari mau bangun tidur saya jatahkan, bangun tidur saya jatahkan, mau nonton TV saya suruh baca zikir salawat istighfar, zikir salawat istighfar. Sehingga kadang-kadang sekarang karena dia sudah terbiasa, mau tidur kita lupa, dia ingatkan, wah kata dia, belum lagi zikir salawat istighfar kata dia, karena sudah terbiasa. Maka itu kita biasakan kita bersalawat dengan banyak tersebut, sehingga lidah kita ini nanti sampai akhirnya lidah kita ini walaupun tidak pegang tasbih, nampak apa aja bersalawat, dapat melihat sesuatu. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Tengah-tengah bicara gini lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba Bapak Ibu, ada salah satu seorang tuan guru di YouTube itu, banyak sekali YouTube-nya, yaitu Syekh Zainul Asri namanya. Kalau Bapak Ibu buka YouTube ada itu. Setiap kali dia ngomong itu, ngomong-ngomong begini, nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, nanti bicara lagi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini orang yang sudah mesra dengan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, kalau disebut banyak, berapa banyak salawat tersebut, angka itu tidak bisa menunjukkan banyak. 1000 kata saya, Pak Mufir bisa bilang 2000 yang banyak. 3000 kata saya, Pak Haris bisa bilang 10.000 yang banyak. Saya bilang 10.000 banyak, Pak Subagia bilang tidak, yang banyak itu 50.000. Maka tak ada habis-habisnya. Maka itu sebenarnya salawat yang banyak itu bukan angkanya, tapi salawat yang banyak itu ketika
lidah kita ini mesra sudah kepada Rasulullah, ketika tidak lagi pegang tasbih dalam keadaan apapun, selalu mulut ini dengan refleks sendiri mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Ini yang cukup banyak itu Bapak Ibu. Sama kita ngaji dulu di kitab kita yang penting tersebut. Allahu Akbar itu bagaimana hendak kita sebut Allah itu maha besar. Kalau saya bilang Allah itu sebesar alam semesta, Bang Mokir bisa bilang dua alam semesta. Saya bilang Allah itu maha, Pak Medan bisa bilang dua maha. Tak selesai-selesai. Jadi Allah itu baru besar ketika kita tak ada. Maka itu la ilaha illallah itu untuk pemutus kita itu tak ada. Ketika kita tak ada, Allah saja yang ada, baru Allah itu besar, baru makna Allahu Akbar itu betul. Sama juga dengan banyak salawat itu. Salawat itu banyak ketika hati kita itu tersambung kepada lidah, mesra dia, sehingga dalam keadaan apapun lidah kita tidak pernah lagi sunyi bersalawat kepada Rasulullah. Tapi Bapak Ibu, untuk dapat seperti ini, untuk dapat tingkatan mesra bersalawat tersebut, mesti harus sering-sering. Maka itu pakai tasbih dulu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sehari mulai, kalau tak sanggup 1100, 100, besoknya 200, sampai 1000, sampai akhirnya diri kita ini mesra dengan salawat. Ketika lepas dari tasbih, lidah ini sudah tidak bisa lagi lupa. Asal ketemu apa saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, asal lihat apa saja sallallahu alaihi Muhammad. Itulah sebenarnya salawat yang baik tersebut. Inilah baru salawat membuka pintu rezeki tersebut. Salawat yang seperti inilah yang mendatangkan rahmat itu pada orang kita. Bapak Ibu, ada orang bercerita begini Bapak Ibu, kata dia, Pak, kata dia, setelah Bapak tinggal di sini Pak, rasanya rumah saya ini, kata dia, sejuk aja, kata dia. Setelah banyak baca ratib ini, kami di rumah kami itu sejuk saja. Sebelumnya tak sejuk seperti ini, kata dia. Sebenarnya bukan rumahnya yang sejuk, bukan rumah yang ini, rumah yang ini Bapak Ibu. Jadi sebenar-benarnya rumah kita itu jasad kita ini. Ini sebenarnya jasad kita tersebut. Selama ini kita itu terlalu mengurusi jasad kita ini, terlupa mengurusi ruh kita. Setelah kita urusi jasad kita tersebut, ruh kita tersebut, sehingga rumah kita itu jadi dingin dimanapun tinggal. Seperti apapun keadaan rumahnya dingin. Kenapa? Karena rumah yang sebenarnya itu sudah dia mesrakan dengan yang di dalam. Maka itu Bapak Ibu, kita banyak bersalawat 1000 sehari itu untuk memesrakan supaya salawat itu menjadi mesra pada jasad bahan tubuh